Halo, saya Wijanarka, dosen arsitektur Universitas Palangkaraya. Jumpa lagi dalam pembelajaran arsitektur kota dengan pokok bahasan ruang kota atau urban space. Kalau kita perhatikan gambar-gambar produk urban design ini, baik yang lahannya sangat luas, agak luas, hingga lahan pada skala set plan, masa-masa bangunannya kompak menciptakan semacam rongga. Ada yang berbentuk geometri, ada yang berbentuk garis lurus. Rongga-rongga itulah ruang kota. Paul de Speringen dalam tahun 1965 di bukunya yang berjudul Urban Design, The Architecture of Town and Cities, mendefinisikan bahwa ruang kota adalah ruang-ruang yang umumnya dibatasi oleh fasad-fasad bangunan dan tanah kota sebagai landasannya. Sedangkan ruang yang dibatasi oleh unsur alam didefinisikan oleh Paul sebagai informal space atau ruang alami atau open space. Ruang kota atau urban space sama halnya dengan ruang dalam arsitektur. Bila ruang dalam arsitektur dibentuk oleh bidang-bidang yang merupakan ruang dalam dan oleh lantai dan oleh plafon atau langit-langit, maka ruang kota atau urban space dibentuk oleh fasad atau bidang dinding-dinding luar bangunan dan lantai kota. Ini ada ilustrasi elemen pembentuk ruang arsitektur. Ruang arsitektur ini dibentuk oleh 6 bidang, 4 bidang vertikal sebagai dinding, 1 bidang horizontal di atas sebagai plafon atau langit-langit, dan 1 horizontal lagi di bagian bawah sebagai bidang lantai. Bagaimana dengan elemen pembentuk ruang kota? Ruang kota sama halnya dengan ruang dalam arsitektur, tapi tidak ada atapnya. Dalam ruang kota, bidang-bidang vertikalnya berupa dinding-dinding bangunan atau fasad bangunan. Sedangkan bidang lantai biasanya berupa perkerasan maupun rerumputan. Jadi serupa tapi tak sama. Tapi pada intinya adalah ruang kota sama halnya dengan ruang dalam arsitektur. Ini ada contoh, ada 2 masa bangunan dengan 3 pola yang dikomposisikan sehingga membentuk suatu ruang. Ruang itulah yang disebut ruang kota. Di sebelah kanan ada beberapa masa bangunan dengan komposisi bervariasi menciptakan suatu ruang yang bisa disebut juga ruang kota. Di bawah ada semacam ruang kota yang dibentuk oleh 3 bangunan. Bawah kanan adalah gambaran ruang kotanya bila dilihat dari titik D. Jadi ini ilustrasi tentang ruang kota. Rob Grier di tahun 1979 dalam bukunya Urban Space, itu ada linknya, jadi PDF-nya bisa di-download, membagi ruang kota menjadi 2 tipe, yaitu square dan street. Square adalah ruang terbuka yang dibentuk oleh sekumpulan rumah atau bangunan. Bentuk square bisa bermacam-macam, bisa bervariasi, bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang, bisa segitiga, bisa elips, atau mungkin bisa tak beraturan. Sedangkan street
adalah ruang berupa koridor panjang yang dibentuk oleh bangunan-bangunan di sepanjangnya dan berfungsi sebagai jalur sirkulasi. Jadi gambar yang paling kanan itu ada lorong-lorong putih, itulah street yang dibentuk oleh sekumpulan bangunan-bangunan yang ada di sepanjang street. Ini ada foto salah satu contoh street berkanal di tengah. Ini di Kota Lama Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan bangunan-bangunannya, sempadan muka masing-masing bangunan kompak membentuk ruang kota tipe street atau koridor street. Kalau ingin mendalami lebih dalam tentang square dan street, ini ada e-book yang berjudul Square dan satunya berjudul Urban Design Street and Square. Ini ada linknya, yang warna biru itu linknya, nanti tinggal diklik. Yang Square hanya 55 halaman, tapi yang buku satunya 302 halaman. Tapi untuk bab street hanya di halaman 127 sampai 170. Roger Transick dalam bukunya yang terbit tahun 1986 berjudul Finding Lost Space, itu ada linknya, PDF-nya bisa di-download, membagi menjadi dua tipe, yaitu hard space dan soft space. Hard space, lantai ruang berupa perkerasan, biasanya ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan secara umum ruang ini dibatasi oleh dinding-dinding arsitektural. Sedang soft space adalah lantai ruang berupa rerumputan atau tanah, wujudnya bisa berupa park, garden, dan greenway. Biasanya ruang ini dibatasi oleh lingkungan alam atau pepohonan. Ini ada salah satu ilustrasi. Jika kita berada di antara pepohonan, maka kita akan terasa berada di ruang. Nah, ruang itulah yang disebut dengan ruang kota atau soft space. Ruang kota atau urban space pada dasarnya berfungsi sebagai ruang publik atau public space. Menurut Stephen Carr dan teman-temannya, dalam bukunya Public Space, ruang publik adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas kegiatan sehari-hari atau berkala. Ini ada contohnya, ruang publik yang juga sebagai ruang kota atau ruang kota yang berfungsi sebagai ruang publik. Foto atas berada di luar negeri, sedangkan foto bawah di Indonesia, yang kiri di Kota Lama Jakarta, yang kanan, foto kanan di Simpang 5 Semarang. Ini ada foto kombinasi antara hard space dan soft space. Jadi bangunan yang di belakang itu adalah hard space-nya, sedangkan lantainya soft space dan dinding koridornya berupa pepohonan itu juga soft space. Jadi kita juga bisa mengkombinasikan antara hard space dan soft space untuk menciptakan suatu ruang kota. Ruang kota atau urban space adalah ruang yang sengaja dirancang, sengaja dibentuk. Ruang kota sebaiknya tidak dibentuk belakangan. Ruang kota sebaiknya juga bukan merupakan ruang-ruang sisa. Dalam kaitannya dengan arsitektur kota, maka desain-desain arsitektur yang berlokasi di area urban atau di perkotaan sebaiknya harus kontak dengan ruang kota atau public space. Arsitektur kota
seharusnya hadir untuk menciptakan ruang kota, menyempurnakan ruang kota, atau menjadi katalisator bagi desain arsitektur kota lainnya dalam membentuk dan menyempurnakan ruang kota kawasan sehingga kawasan menjadi lebih berkualitas. Sekian dulu. Terima kasih. Salam.